الجفارية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Ketua KRIP Bapak Samlani dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih istiqomah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keistiqomahan ini terus tumbuh dalam tubuh kita, amin, dalam niat kita, dan mudah-mudahan atas keistiqomahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan daripada dosa-dosa kita semuanya, amin, dan hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Alhamdulillah, salawat serta salam mari sama-sama kita salamkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah KRIP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjuti bab arkanu Islam, yaitu as-shalah. Shalah udah belum ya? Salat udah belum kemarin? Membuat belum ya? Baik. As-shalah al-iqamatu wa huwa iqamah, au anna shalatul lughah ad-du'a. Salat itu secara lughah adalah doa. Kenapa dibilang doa? Karena salat itu semuanya mengandung unsur doa. Dari takbiratul ihram sampai tahiyatul akhir sampai salam, itu semua mengandung doa. Salah satunya adalah yang dikatakan doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian disambung dengan suratul Fatihah, kemudian disambung dengan surah-surah daripada Al-Quran, kemudian juga dengan ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tahiyatul awal, tahiyatul akhir, wabisalam, yaitu dengan diakhiri dengan salam. Ikhwani fillah, kalau kemarin kita sudah bahwasannya syahadat itu adalah pondasinya, ya, salat ini adalah tiangnya. Artinya tidak suatu bangunan tidak ada tiang, tidak ada pondasi, maka akan rubuh. Ada pondasi tapi tidak ada tiang, berdiri begitu saja tidak mungkin, karena segala sesuatu itu membutuhkan tiang. Nah, tiang inilah yang dinamakan sholat. Karena inna as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dan yang paling pertama, awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah, dan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri seseorang hamba itu adalah sholatnya. Nah, ini sholat ini penting. Jadi antum terpaksa maupun tidak terpaksa ataupun tidak terpaksa, ini harus melakukan ibadah sholat. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah liya'budun, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Kenapa ketika di suratul Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa enggak iyyaka nasta'in dulu baru wa iyyaka na'budu? Disinilah ikhtiar kita. Setelah kita sudah melakukan aktivitas, segala aktivitas kita diawali dari bangun pagi, itu sudah diawali dengan sholat, dengan ibadah kepada Allah. Nah, antum ketika memang nih bangun tidur di waktu subuh, maka jangan langsung bangun. Kalau bisa duduk dulu, tepakkan kaki ke bumi supaya roh kita itu nyambung. Ya, kebanyakan orang kalau langsung bangun tuh keliengan, muter tuh kepala. Karena apa? Kaget, saking kagetnya. Karena apa?
An-naum, tidur itu antara haya wal mamat, antara hidup dengan mati. Itu luar biasanya Allah ketika memang kita tidur kemudian kita dibangunkan, itu langsung tuh ruh langsung masuk. Dan hebatnya itu bukan hitungan menit, itu mendetik, itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kita akan dustakan? Lah antum sehat, antum bisa makan, antum bisa segalanya, itu karena Allah. Allah cuma merintah ibadah, cuman ibadah doang tuh. Antum harus paksakan yang namanya sholat. Kalau nggak dipaksakan nggak akan bisa sholat. Udah waktu azan Allahu Akbar, maka segerakan. Jangan sampai sholat kita ini udah tanggung tak dulu. Kalau entar sok lama-lama juga habis waktunya. Itu. Nah makanya niatkan seketika memang sudah masuk awal waktunya itu sholat, maka sholatlah. Ya, as-sholatu ala waktu, ya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Tapi jangan sebelum azan kita sholat kerajinan. Iya. Orang baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad langsung sholat, belum gak azan. Nah itu kerajinan berarti. Tapi tunggulah azan berkumandang baru kita melakukan sholat. Nah hadis yang tadi yang di awalu yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah ini memang benar, hadisnya sahih. Nah ada sambungannya, wa idza sulihat, apabila sholatnya itu baik, wa sholiat kullu amalu, maka semua perbuatannya akan baik. Ikut. Loh ada no Pak Ustadz, orang sholat rajin sholat, ngomongin orang mah rajin juga, nyolong juga rajin, main gaplek juga rajin, berarti bukan sholatnya yang salah. Yang salah adalah orangnya. Karena kenapa? Di situ dia nggak paham bahwa ada ayat yang bernama inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang sebenarnya itu adalah sholat yang memang bisa mencegah perbuatan keji dan loh, kan kita lagi sholat, nggak mungkin kita melakukan suatu kekejian dan kemungkaran, betul. Tapi sholat yang dimaksud di sini adalah sholatnya dibawa di luar sholat. Habis sholat kita amalkan tuh, nih kita lagi sholat tawajuh kepada Allah, kita gak melakukan apa-apa, hanya niat kepada Allah. Setelah sholat, setelah zikir, kita keluar dari masjid, kita keluar dari rumah, itu dibawa ke dalam hidup kita sehari-hari, yaitu dalam pergaulan. Nah itu, mulut kita sholatkan, tangan kita sholatkan, kaki kita sholatkan, semua kita sholatkan. Supaya apa? Supaya bersih. Nah ini yang dimaksud dengan apabila sholatnya bagus, maka bagus juga semua amal ibadahnya. Itu. Nah wa idza fasadatis sholat, apabila itu sholatnya itu rusak, maka semua juga amalnya akan rusak. Ya coba orang yang belentang-belentong sholatnya, yang main gaplek, yang main kelepok ya. Di pinggir empang, di pinggir ini ada juga yang galau dan sebagainya karena sholatnya nggak benar. Jadi sholat kita itu bisa dihitung, 5 waktu itu bisa dihitung, paling lama 5 menit kita sholat, tapi masih ada yang meninggalkan sholat. Berarti apa? Dia tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Dan di dalam hatinya juga tidak ada la ilaha illallah. Orang yang ada kalimat la ilaha illallah dari syahadat yang tadi itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia harus sudah meyakini la ma'buda illallah, tidak ada suatu sembahan selain Allah. Tuh. Berarti yang kita sembah adalah Allah. Kita udah berusaha ikhtiar nih ya, berusaha dan sebagainya, kita sholat ya Allah saja udah, ya Allah tahajud udah, duha udah, sholat 5 waktu udah, kok seret banget ya. Allah masih sayang sama kita. Sayangnya apa? Kalau Allah kasih itu sekaligus, antum bisa nggak menjaga amanah yang Allah berikan?
Yang bohong misalnya, ya Allah saya pengen punya rumah, pengen punya mobil mewah dan sebagainya, dikasih sama Allah. Bisa nggak jaga dirinya? Keluar petatang-petatang, lihat tuh rumah gua gede, mobil gua mewah, ya kan? Nggak sholat. Tuh nggak sholat, tapi dia ini kan sombong. Bisa nggak bayar pajak? Nah, pajaknya orang kuat bayarnya. Lupa maghrib. Iya. Artinya Allah masih sayang, Allah tangguhkan dulu supaya apa? Kita benar-benar nih, ketika memang doa kita belum dikabulkan, berarti ada tuh benteng dalam diri kita yang belum kita bisa jebol, atau Allah masih menangguhkan, nanti suatu saat Allah akan cairkan itu. Cuman kita nggak tahu kapan Allah cairkan ini. Biasanya Allah cairkan saat kita membutuhkan, benar-benar butuh itu. Nah, ini rasa ini teman-teman juga udah merasakan itu semuanya. Ketika memang butuh banget, ternyata Allah cairkan. Sering kan? Tuh, sering tuh. Bang Baum bilang sering. Karena apa? Kita nggak tahu. Karena janji Allah itu pasti. Ya, kalau udah kita iyyaka na'budu, pasti Allah wa iyyaka nasta'in. Allah akan kasih tuh nasta'innya kepada kita. Karena di Al-Fatihah itu kalau ditelusuri dengan kalau kita paham itu cuma ada 3. Ubudiyah, uluhiyah, sama apa lagi? Rububiyah. Cuma 3 ini sebenarnya Al-Fatihah itu. Tapi kandungannya banyak di surah Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Kalau kita paham itu Al-Fatihah. Ini kalau kita kaji Al-Fatihah itu luar biasa. Gitu. Nah, makanya teman-teman, nih sholat ini luar biasa. Ini adalah cerminan buat kita. Cerminan buat kita. Kenapa sih itu orang mukanya rucek banget ya itu? Karena belum pernah kena air wudu. Ada orang butek, gelap dan sebagainya, tapi dia rajin wudu, itu luar biasa. Orang yang bukan, jadi orang yang ngelihatnya itu kayak bersinar, kayak ada cahaya dan nurnya. Beda dengan orang yang memang tidak terkena air wudu atau jarang-jarang kena air wudu. Rasanya kayaknya orang udah mandi butek ya, rasanya gitu lihatnya. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Tapi memang yuk sama-sama kita biasakan. Wudu itu juga bagus. Kita mau kerja berwudu. Karena apa? Biar malaikat jaga kita. Allah kasih tuh amanah kepada malaikat tuh, jaga si Fulan bin Fulan. Dia udah suci dari rumah. Jaga jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang memang dia tidak inginkan. Ternyata kita di perjalanan hidup kita adalah orang bilang, dah nih anak kasih sekian, ente ini ya mau. Itu apa? Karena memang diri kita innan nafsa la'amaratun bisu. Ini diri kita ini dilingkari, ditawafi dengan hawa nafsu. Makanya wajar ketika Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ji'na min jihatil asghar ila jihatil akbar. Ya Rasulullah, kita sudah pulang nih dari jihad kecil sampai jihad besar. Umar mengatakan, ayu jihadin akbar ya Rasulullah. Jihad apa lagi yang lebih besar dari ini ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, terjadinya perang Badar hampir kalah itu karena dengan nafsu. Merasa umat Islam, merasa para sahabat, merasa orang-orang yang dekat dengan Allah itu, dia sekalinya maju pasti menang. Ternyata Allah kasih sesuatu supaya mereka berpikir dengan baik. Sama dengan kita nih. Ini orang judi tuh, mohon maaf ya, biasanya itu dikasih kemenangan. Ini kayak judi online. Apa namanya judi online tuh ya? Bidol. Ya, pokoknya itulah judi online. Itu kan awalnya dikasih keenakan, kenikmatan dulu tuh. Modal. Bukan kasih modal, dia modalin. Pas main menang. Terus menang. Nah, pas udah mentoknya tuh dengan targetnya si brokernya ini yang punya sahamnya udah matiin dia. Tuh dimatiin tuh semuanya kalah hampir modal. Itu kejadian ke teman saya sendiri. Jadi dia gajian ditanam ke situ.
dia main menang hampir 4 juta, 5 juta, bahkan sampai tembus 15 juta. Ketika dia itu main lagi, habis yang 15 juta, dia nambah lagi saldonya. Karena apa? Setan tuh mainan setan. Lah yang mainan setan kita mainin dia agak demen. Sama kayak misalnya ini bocah, anak-anak kita nih lagi main, ada orang datang mainin, marah gak tuh anak kita? Marah. Ini punya saya, berantem, iya pasti. Karena dia mempertahankan haknya, sama kayak orang berjudi. Pasti itu namanya mainan setan, ini mainan gua, lo ngapa ikut-ikutan, kan begitu. Makanya itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah segala sesuatu itu maka farudu ilallah wa rasul, datang kepada Allah dan Rasul lewat apa? Lewat sholat. Begitu teman-teman. Nah jadi secara secara hakikatnya sholat itu luar biasa buat kita. Itu penyelamat banget buat diri kita. Antum misalnya udah sholat dan sebagainya tapi merasa dirinya nggak tenang, berarti ada kesalahan dalam diri kita. Oh saya udah sholat, udah minta-minta sama Allah, sudah berdoa sama Allah, kok nggak dikabul-kabul sampai saat ini, saya nggak punya kerjaan, belum nikah dan sebagainya. Itu berarti masih ada yang kurang dari kita. Allah minta sekali lagi, sampai mana tawajuh kita itu benar-benar kita itu untuk Allah berikan langsung untuk kita. Begitu ya. Jadi teman-teman nih, tolong jaga sholatnya sama-sama. Terpaksa ataupun tidak, harus kita lakukan. Karena apa? Karena itu buat kita sendiri. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan keseluruhan, maksudnya dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita sholatkan, kita imani itu. Jangan sebagian, mohon maaf nih, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kita beriman sebagian, mengkufurkan sebagian. Makan gorengan di warung. Nih, ini hati-hati nih. Makan gorengan di warung. Makan 3, po, saya tadi makan 2, berarti kagak sholat dia. Makannya 3, tapi dibayarnya 2. Minumnya apa? Lah tadi bukan teh manis ya, bukan air putih, po. Tuh. Nah itu. Lagi kita misalnya di angkot atau di kereta, ya. Ada marsinis datang, oh kita lari ke depan. Oh dia ke depan, kita ke belakang. Kita di kamar mandi. Itu berarti dia tidak sholat. Begitu, dirinya belum sholat. Tapi kalau orang yang sholat dan benar-benar dia beriman sama Allah, pasti dia akan melakukan yang terbaik buat dirinya. Dia nggak mau ngezalimin dirinya sendiri. Begitu. Paham tuh? Paham ya teman-teman ya? Jadi ini harus kita betul-betul tanamkan dalam diri kita. Sesibuk apapun kita harus melakukan sholat. Nah antum gini aja, sibuk antum itu seperti apa sih? Maksudnya sesibuk apa kita gitu? Padahal hidup kita itu 24 jam. Yang kita Allah minta cuma 5 waktu. 5 waktu itu biasanya paling lama banget 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Antum hidupnya 24 jam. Diambil 24 jam kurang 20 menit berapa tuh? 23 lebih. Cuman 23 jam 35 menit. 23 jam. Ya, hidup kita itu segitu tuh. Tapi yang sebenarnya hidup kita itu cuma 25 menit yang kita bawa nanti kepada Allah. Kalau ada embel-embelnya di hidup kita nih, misalnya nih ada kebaikan, kita dari bangun tidur, mau ke masjid, mau ke musola, ada orang kelaparan, kita kasih, tulis 1 gitu. Kemudian di masjid ada orang yang minta-minta, tulis 2, gitu kan? Nah makanya nih banyak-banyaklah kita tanamkan dalam diri kita. Itu. Nah paling sederhananya gini teman-teman. Habis subuh ini ya, sebelum subuh antum berangkat siapkan 2.000 perak. Atau semampunya kita 1.000 atau 2.000 lah paling besar.
2.000 paling besar. Taruh di kotak amal. Tuh. Antum sedekahin tuh, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Tuh sedekah antum tuh itu akan dihitung. Banyak orang banyak orang yang memang banyak hutang piutang Allah selesaikan lewat subuh. Bahkan setelah subuh antum habis zikir, diem aja di masjid atau di musola untuk melakukan sholat fajar, itu pahalanya juga sama kayak orang berhaji dan umroh. Sambung dengan duha, itu luar biasa. Ya kalau memang hari kita ini tidak kesibukannya nggak banyak, itu daripada kita tidur mulu, mendingan lakukan ibadah. Karena nanti gini nih, la yazalu qadama 'abd yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Nanti di hari kiamat itu tidak akan sirna seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Ansababihi, yang pertama masa mudanya. Dia untuk apa tuh masa mudanya? Buat dimanfaatkan buat ibadah ataukah buat maksiat kepada Allah? Tuh. Ya, ini masa muda akan ditanya tuh. Sholat yang pertama, baru ini yang kedua. Jadi pertama masa mudanya. Ya. Ini masa muda kita nih. Ini kan luar biasa macam-macam ya kelakuan kita di masa muda ya. Ya artinya kita kalau flashback diri kita jangan nyalain bocah dah. Iya. Ini bocah ini adalah yang kita tanam dalam rahim istri kita. Lewat apa? Lewat daripada hasil yang kita tanam, yang kita cocok tanam tuh. Nah itu hasilnya. Jadi jangan nyalahin banyak bocah. Kalau bocah itu misalnya lebih bengal daripada kita, berarti kita flashback ke belakang. Oh berarti dulu kayak begini. Kalau anak kita itu teratur, tertib dan sebagainya, mudah dibilangi, berarti ada kehebatan. Kita sudah menanam benih yang unggul ketika kita belum menikah, yaitu memperbaiki diri kita di masa muda. Nah kalau masa muda kita mohon maaf banget dah, ya mabok, judi dan sebagainya, anak kita tuh pasti ada. Jangan salahkan mereka. Berarti yang harus kita ini bagaimana cara mentarbiahnya anak kita kayak ini. Flashback aja ke belakang, dulu saya harus begini. Nah itulah kuncinya di situ pada diri kita sendiri. Itu. Nah bocah emang duplikat daripada kita. Dari hasil hubungan suami istri keluarlah yang namanya mani menjadi nutfah. Nah itu tuh air mani itulah yang menjadi bibitnya tuh. Nih bibit ini mau jadi baik atau buruk ya tergantung diri kita. Sama seorang petani ketika dia mau nandur nih, mau menanam, pasti kan mencari bibit yang unggul, yang bagus. Yang nggak bagus disingkirkan dulu, yang bagus ditanam. Hasilnya bagaimana? Hasilnya pasti akan bagus. Nah begitu juga manusia. Nah kita ini sebenarnya emang di dalam Al-Quran banyak. Kita ini tempat bercocok tanam. Tinggal bagaimana kita menghasilkan bibit yang unggul, hasil yang bagus. Begitu teman-teman ya. Jadi yuk sama-sama kita kita maksimalkan, paksakanlah diri kita untuk masuk surganya Allah. Tapi jangan sampai kita ini sukarela masuk nerakanya Allah. Paksa diri kita. Aneh harus ini. Paksain. Doanya Allahumma paksakan. Ya Allah paksain saya. Itu saya mau ibadah, saya mau ini, paksain. Insya Allah. Kalau masih belum juga terus istiqomahkan, karena istiqomah itu penting. Ya istiqomah itu penting dalam hidup kita. Nah makanya lagi-lagi teman-teman, ayo sama-sama kita perjuangkanlah diri kita. Karena apa? Ini kayak tadi nih dalam perjalanan istri nanya, seorang istri dia itu dikasih duit sama suaminya. Nah si istri kemudian dia sodako,
tanpa sepengetahuan suaminya. Itu gimana hukumnya? Ya boleh. Justru itu akan menjadi lipat gandaan daripada rizkinya istri. Otomatis tuh udah langsung, secara langsung istri sedekah, maka suami ikut, anak juga akan ikut. Nah maksud saya tadi sodako subuh itu niatkan Bismillah ya Allah, saya sodako subuh, lancarkan rezeki hamba, hutang-hutang hamba lunasi, anak hamba jadikan anak yang soleh dan soleh. Masukin Bismillah, belum, nggak apa-apa, yang penting sedikit tapi istiqomah. Wah saya jarang-jarang subuh ya nggak apa-apa, yang penting mah kita sholat subuh berjamaah di masjid, masukin. Jangan sampai nih masjid dekat, musolah dekat, kayaknya jauh buat kita. Kayaknya rumah yang paling jauh, tempat tamasya yang paling jauh adalah masjid. Lah kita kemana-mana nyampe, yuk ke puncak, malam ini nyampe di puncak. Tuh buat tawa baik dia, betul sering touring dia. Iya. Lah kita yang musola banyak apa nih? Musola apa namanya sini ya? Ya Ar-Rahman ada. Musola At-Taqwa ada. Al-Ikhlas ada. Kemudian musola apa? Ari Afa dekat. Masjid Jami Nurul Iman ya? Ijtihad dekat. Kemudian Nurul Iman bawa dekat. Masjid Haji Daman dekat. Masya Allah banyak banget, tinggal ngesot mau kemana kan? Lah kan ada sahabat itu yang memang sebelum meninggalnya beliau trek 3 kali. Asbabnya apa? Sholat. Itu sodako sama dia sholat dengan sodako. Namanya Sya'ban yang pernah saya ceritakan. Jadi Sya'ban nih, dia sahabat ini yang memang rajin sholatnya 5 waktu di masjid. Sebelum azan dikumandangkan beliau sudah ada. Rumahnya tuh jauh dari masjid, dari Masjid Nabawi. Nah beliau ini ingin setiap hari itu pengen sholatnya berjamaah dengan Rasul. Nah kemudian yang jelasnya dalam hadis ini itu yang dijelaskan itu adalah ketika sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh, ya, ketika sholat subuh, ya disuruh berhenti berarti ini mau udah ada, ya udah kedap-kedip. Jadi ketika sholat subuh itu, ya jadi singkat ceritanya, ketika Sya'ban nih, ketika Sya'ban sholat subuh, itu dia beli pakai jaket baru. Ya sweater lah atau jaket baru. Dia pakai tuh yang baru di dalam, yang agak kusam atau yang sudah sobek-sobek di luar. Tuh. Nah ketika itu ada orang yang kedinginan, akhirnya dikasihlah yang bekas lah, yang bekas. Sama Sya'ban di bekas dikasih, dah pulang dah tuh dari masjid. Dia mampir ke warung, ada orang minta-minta. Ya, jarak dari rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi itu kurang lebih ya adalah 4 jaman lah. Kalau 4 jam itu berarti berapa kilo ya? Berapa kilo? Iya, begitu dah. Nah, kurang lebih segitulah. Yaman dari Yaman ke kota Madinah. Ya lumayan kan itu ya, pakai onta mah ya capek juga tuh onta. Nah ketika itu pulanglah dari masjid, bawa tuh beli makanan oleh-oleh buat istri anaknya. Dikasih, ada orang yang minta-minta kelaparan, dikasih setengah-setengah, susunya satu-satu, rotinya dibelah menjadi 2. Jadi itu yang setengah buat tuh sa'il, orang yang kelaparan dan sebagainya, yang setengahnya dibawa. Itu teriakan Sya'ban. Yang pertama ditunjukkan oleh Allah, dibuka tuh. Ya dibuka oleh Allah tabirnya itu, atau kira kita masih CCTV kita dah yang ditampilkan lagi sama Allah. Sya'ban merasa, ya Allah ini aja yang udah jauh saya ke masjid itu pahalanya luar biasa. Gimana ya Allah lebih jauh lagi daripada itu. Tuh.
Nah kita yang deket aja luar biasa, tinggal ngesot, tinggal lari, tinggal ini susah bener nih kaki ya. Ya itu berarti harus paksakan, dipaksain. Ya. Kemudian yang baru, yang tadi jelek, kemudian yang barunya di dalam. Ditunjukkan sama Allah, ya Allah, yang bekas, yang kusam, yang sudah robek saya kasihkan kepada orang yang membutuhkan, pahalanya luar biasa kayak gini. Gimana yang baru? Nah kita mengasih orang bekas kita, ya kan? Bekas kita baru kita kasih, ini sisanya ini udah kasih orang tetangga. Nah sisa yang dikasih sama tetangga harusnya utamakanlah orang dulu. Makanya Rasul mengajarkan tuh kalau kita masak sayur perbanyaklah airnya. Ya betul air doang saat isinya nggak usah, ya bukan begitu juga. Jadi airnya perbanyak, isinya juga masukin biar kelihatannya banyak begitu. Ini kalau air doang itu bocah mah aus, berarti tetangga kita aus. Ya. Itu. Bikin kolak, airnya banyakin, isinya paling 5-10 gitu kan. Kuahnya yang banyak begitu. Ini mau Ramadan nih, betul harus siap-siap nih kita untuk mempersiapkan diri kita. Kurang lebih 2 bulan lagi. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, Ramadan masuk di bulan Februari. Maret lah, Maret tuh udah kalau nggak salah sudah Idul Fitri. Ini di awal Februari, di akhir Februari kita mungkin udah puasa. Nah makanya siapkan nih diri kita nih, yang masih banyak utang puasanya ganti deh sekarang dah. Kalau nggak bisa ganti nih mungkin udah bulan Januari, di bulan Rajab sekarang kalian puasa Rajab kita ganti, insya Allah pahalanya double. Ya mudah-mudahan sini mau nggak ada yang batal ya teman-teman ya. Udah full semuanya dah. Ya full batalnya apa full puasanya kagak tahu. Ya. Nah tahun ini harus betul-betul ya. Kemudian siapkan ilmunya buat Ramadan. Ya kayak misalnya puasa tarawihnya, kemudian sholat malamnya, kemudian untuk keluarga dan sebagainya siapkan dari sekarang. Nah kita harus betul-betul cari ilmunya tuh. Gitu. Nah kemudian yang ketiga tadi yang pertama jauh, dekat ya. Yang ketiga baru dengan yang bekas. Yang ketiga teriakannya itu banyak katanya. Artinya ketika Sya'ban ngasih setengah-setengah sama yang sa'il, orang peminta atau orang yang sedang kelaparan, dikasih setengah, kenapa enggak semua? Dikasihin yang setengah aja pahalanya sekian, apalagi semua. Makanya kata Allah itu dalam Al-Quran, udkhulu fi silmi kafa, jangan setengah-setengah masuk Islam. Kalau orang setengah-setengah masuknya pasti brengsek dah. Beneran. Bener, orang yang apalagi orang yang merasa dirinya udah bagus tuh ilmunya, apa bayar dah dikatain dah. Kan banyak kasusnya sekarang ulama-ulama. Ya, main asal jeplak baik mulutnya tanpa melihat daripada adab. Adab itu penting. Gitu. Makanya yang diajarkan itu adalah yang pertama adalah adab. Kalau adab udah bagus pasti ilmu juga akan ngikut bagus. Lah orang sekarang mohon maaf ya, yang di pemerintahan orang goblok apa orang pintar sih semuanya? Udah pintar semua kan? Tapi karena dia nggak punya adab, nggak punya adabnya, maka dia kayak begitu, korupsi lagi. Yang korbannya rakyat suruh nanggung. Itu ini buat kepentingan rakyat, keluar-keluarnya kepentingan rakyat, tapi buat kepentingan pribadi. Itu. Ini banyak kasusnya. Kayak kemarin saya jemput anak. Tahu-tahu datang tuh teman pondoknya. Bi. Saya dipanggilnya Abi, emang sering manggilnya Abi. Aduh, saya lagi dapat musibah. Terus apa yang Nabi bisa bantu? Nggak usah, dia bilang itu. Jadi dia mau bayaran anaknya nih, dia karena memang ada pengurangan di perusahaannya. Nah kemudian beliau ini belum bayar tuh sampai 4-6 bulan, apa 4 bulan lah saya lupa. Jadi uang ini dia itu dibawa sama HRD-nya. Ya dari HRD itu kurang lebih yang dia bawa ada 100 orang, nominalnya 15 juta. Berarti berapa itu? Ada 1 M kali ya. Kalau 100 lebih kali mah itu.
Sampai sekarang belum ketemu nih orang. Dunia memang dapat, tapi akhirat belum tentu dia selamat. Nah begitu. Nah dia bilang, ya udah, bapak mau apa? Nanti saya bantu. Padahal saya juga punya duit tuh waktu itu juga. Bapak mau gimana ininya? Nggak apa-apa Bi, nanti aja. Kebetulan dia udah punya solusi ternyata. Dia udah punya pekerjaan lagi, dia bla 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 bla. Kemudian dengan uang arisan cukup buat bayar. Yang penting itu kita istiqomah. Jangan sampai berhenti dalam ibadah. Karena musibah yang diberikan Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Dan orang yang belum kena musibah pasti mengucapkan sabar ya, sabar. Ketika tertimpa dengan dia, kerojotan juga itu. Nggak sabar. Makanya yang dinamakan sabar itu nggak ada batasnya. Ya, itu bagaimana kita menyikapi dalam diri kita. Ya, dalam diri kita. Itu. Jadi teman-teman yuk sama-sama. Ini baru satu iqamatus sholat ya, menunaikan atau mengerjakan sholat. Belum zakat nanti. Nah ini besok lah insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan nih kita buka zakat. Jangan sampai nih zakat ini juga salah kaprah kita memaknai. Karena banyak zakat-zakat yang harus kita keluarkan. Itu. Dan mudah-mudahan ya kita dalam keadaan sehat semuanya, dan mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita pun istiqomah dalam membina rumah tangga kita masing-masing, dan yang belum nikah Allah cepat pernikahannya, yang belum dapat kerjaan Allah percepat mendapat pekerjaannya, dan mudah-mudahan juga nih, mudah-mudahan kita saling memberikan syafaat dan meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Baik, ini saja teman-teman yang dapat kami sampaikan dari kitab Safinatun Najah, dan mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami dan harus memaksakan diri kita. Paksakan diri kita untuk masuk surga Allah daripada kita sukarela memasuki nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti itu, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kekuatan buat kita semuanya. Akhirul kalam, mari sama-sama sebelum kita salam kita sempurnakan dengan surat Al-Asr, kemudian doa ikhtitamul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dilanjut.